Allahu Akbar. Parah. Saya nggak punya gambaran lain, nggak ada gambaran lain selain itu, nggak bisa. Iya, iya. Ya kan, batang bukan telur, telur bukan batang. Ya, tapi ketiganya adalah kelamin. Betul enggak? Betul. Lah iya, telur bukan batang, batang bukan Trinitas kan bapak bukan roh, roh bukan anak, anak bukan bapak. Tapi ketiganya adalah Tuhan. Telur bukan batang, batang bukan telur, tapi ketiganya adalah kelamin. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Pas. Halo, halo, halo. 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 Ya, ini bahas telurnya Bapak apa bagaimana ini? Ya, telurnya Yesus juga nggak apa-apa, Bang. Oh, tapi kan Ini analogi Trinitas itu seperti apa coba? Bisa bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu gambarannya seperti apa, Bang? Roda saya beca, dengar, nggak bisa roda beca. yang saya dengar tadi kan telur. Ini bahas telurnya Bapak atau telurnya siapa ini? Telur Yesus. Yesus kan bagian dari Trinitas, Bang. Telur Yesus. Mbak, Bagian yang dari saya Trinitas dia. Yang saya masukkan di sini, pas saya masuk di live ini kan saya dengar bahas telur. Nah, Ini bahas telurnya host atau telurnya Suma ini atau Bapak yang bicara ini? udah saya jawab telurnya Yesus. Ah, masih nanya juga. Kan nggak ada di sini Yesusnya, Bos. Enggak ada di sini, tapi yang kita bahas adalah Trinitas berkaitan dengan Yesus. Maka yang cocok adalah yang jadi gambaran adalah telurnya Yesus sama begitu. batangnya Yesus. Saya tadi pas masuknya dengarnya telur-telur, makanya saya pikir lagi Iya, bahas. nggak perlu kemana-mana Pak. Langsung aja ke temanya Dewa Molok. Apa itu Dewa Molo, saya juga nggak ngerti, Bos. Nah, silakan Bima. Disampaikan oleh Bang Suma. Dewa Molok tersangka. itu dewa yang senantiasa kepadanya dipersembahkan darah manusia. Di situ diterangkan di dalam Imamat 18. Nah, Kristen ini kan keciduk mempersembahkan darah manusia di atas pohon. Kepada siapa lagi dipersembahkan? Sementara Elohim, Tuhan yang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi itu tidak minta darah manusia. Nah, berarti Yesus yang ditumpahkan darahnya di atas salib itu dipersembahkan darahnya kepada siapa? Hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Gitu. Telurnya siapa tuh yang ngomong tadi? Sudah, telurnya sudah matang. Itu Oh, iya, dibantah betul. sanggahannya. Telurnya Bang Suma. Dewa Molok. Ini ngomong apa ini? Loh, Elohim tidak menginginkan persembahan darah. Bos, saya nggak tahu. Tuhannya Yahudi. Sedangkan Saya bukan orang Yahudi, Anda paham nggak? Yesus orang Yahudi, gimana dong? Saya nggak paham itu. Oh, ya udah kamu ke gereja aja kalau gitu. Tuhannya Yahudi minta persembahan kurban. Dengar dulu Bang, Tapi Kristen mempersembahkan darah manusia di atas pohon. Pertanyaannya berdasarkan Ibrani 9:28, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa gitu loh. Kalau nggak ngerti Bible nggak usah naik, Pak. Dia tertarik bahas telur. Ini gara-gara pandai sugi. Ini dong kalau begitu saya nggak ngerti beber ya harus naik dong biar tahu. Ya udah kalau ngerti itu Dewa Molok itu siapa Dewa Sayang Molok? kalau begitu ya ketinggalan terus kita yang tidak tahu beber. Ya kalau udah Dewa begitu. Molok itu siapa? Silakan Dewa Molok siapa? Iya, kalau Dewa Molo itu hanya Bang Juma yang bisa menjelaskan itu. Karena Bang Juma yang tahu siapa Dewa Molok itu. Dewa Molok itu sama seperti bintang timur, sama-sama dewa.
Jadi pemujaan yang terjadi kepada dewa Molok itu adalah sesembahan bangsa Amon atau Milkom. Oh, itu sudah jelas itu Andi. Itu sesembahan kepada siapa tadi? Ya, orang Amon. Orang Amon. Itu baru namanya Dewa Molok. Ya, tapi orang-orang Yahudi tidak pernah mempersembahkan anak manusia kepada Molok atau Molek. Ya. Dan keciduk orang Kristen ini kemudian mempersembahkan keyakinan mereka dengan kepercayaan anak Maria sebagai korban di atas salib, darahnya, dagingnya. Itu prosesi persembahan kepada dewa Molok. Karena kalau persembahan kepada Tuhan itu nggak ada kayak gitu. Berdasarkan Imamat 1 nomor 2. Di mana Bang Juma mendapatkan itu orang mempersembahkan Tuhannya kepada Dewa Molok? Ajaran dari mana Bang Juma dapat itu? Imamat 18 kan jelaskan di sana. Tidak ada di situ dikatakan bahwa mereka mempersembahkan Tuhannya kepada Dewa Molok. Mana ada seperti Lalu itu? kepada siapa Yesus dipersembahkan? Tidak ada seorang pun yang mempersembahkan dia. Hanya dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9 nomor Bukan manusia yang 28. mengorbankan dia, tetapi dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9:28. Prospero Yang namanya kita dipersembahkan. artinya kita yang melakukan korban itu, kita yang berkorban, bukan Yohanes seperti 11:53. Mulai hari itu mereka sepakat mengorbankan Yesus. Tidak begitu. Matius 27 nomor 18. Pilatus tahu bahwa mereka mengorbankan Yesus karena dengki. Kan sudah dijelaskan dalam Pertanyaannya, kitab suci bahwa karena Yesus begitu besar dipersembahkan, kasih Allah akan Yesus dunia ini, sehingga dikorbankan untuk siapa? Itu pertanyaannya. Yesus dikorbankan untuk siapa? Yesus dipersembahkan untuk siapa? tidak ada orang yang mempersembahkan Yesus. Yesus Ibrani sendiri yang mempersembahkan 9:28, Yohanes 11:53, Lukas, Matius 27 nomor 18. Yesus dipersembahkan. Yesus Kau ini kok bro, bocah kau bantah saja, baca dulu Bible-mu itu, baru kau bantah. Ban juga pakai data, kamu pakai cungur doang, gimana kamu ini? data dari mana dia? Tidak ada datanya itu bahwa orang mempersembahkan manusia. Yohanes kepada 11:53 tadi itu loh. Ya. Ibrani 9:28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Dipersembahkan kepada siapa? Bukan manusia yang mempersembahkan dia, tetapi dia sendirilah yang mempersembahkan dirinya. Anda untuk baca di banyak Matius orang. 27:18, mereka mempersembahkan Yesus karena dengki. Iya, kalau dikatakan di situ bahwa mereka mempersembahkan Yesus karena dengki, ya itu bukan karena dia mempersembahkan, tapi karena bencinya dia, makanya dia berbuat itu. Itu bukan persembahan namanya itu karena gara-gara bencinya dia. Nah, sekarang Anda muncul Kristen. Itu kan orang Yahudi mempersembahkan karena benci. Oke? Iya. Betul? Nah, sekarang orang Kristen panen dari kebencian itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa dengan darahnya. Sekarang kalau itu betul, maka muncul pertanyaan, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Kan gitu. Kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan, terus kenapa? Terus kenapa dosa kalian itu dihapuskan? Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan ternak, kurban kepada Elohim, domba.
sapi, lembu, kambing. Mereka persembahkan kepada Elohim untuk tebus dosa. Nah, kalian, menurut konsep kalian, Yesus juga untuk nebus dosa. Pertanyaannya, nebus kepada siapa? Nebus kepada siapa? Untuk mendamaikan siapa? Untuk meredam angkara murka siapa? Kok dia harus menjadi korban? Ya tidak ada seorang pun yang mengorbankan Yesus. Sekarang Dia sendiri kenapa yang dosa-dosa? mengorbankan dirinya. Kenapa dosa-dosa kalian itu ditebus? Ditebus kepada siapa dosa kalian itu? Ya, Yesus itu menebus dosa-dosa Iya, manusia. menebus ke siapa? Menebus ke siapa? Ya menebus kepada aturan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang mana? Tuhan yang mana minta darah manusia? Hanya Tuhan sendiri Tuhan bisa yang membatalkan mana? aturan itu. Tuhan yang mana minta darah manusia? Mana dalilnya Tuhan minta darah manusia? Tidak ada itu ayatnya Tuhan minta darah manusia. Siapa Kalau yang bisa begitu, mengatakan? kalau bukan Tuhan yang minta darah manusia, lalu siapa? Kandidatnya cuma satu, yaitu Molok. Tidak, ada itu, Anda Pak menjawab, Juma. Anda menjawab sendiri. Tidak ada itu Tuhan meminta darah manusia. yang Bang Juma katakan Ketahuan. itu berdasarkan Kalau Bang begitu, Juma Anda sudah sendiri. menjawab. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus kepada manusia. Dewa Molok. Tidak Dah ada. selesai. Anda mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok. Anda menjawab sendiri kan? Saya tidak pernah mempersembahkan siapapun kepada Dewa Molok. Siapa bilang saya mempersembahkan Kalau dewa begitu, manusia? oke. Berarti Anda membantah kematian Yesus di atas pohon. Lah, kalau kematian Yesus tidak bisa saya bantah. Nah, maka muncul pertanyaan, kematian Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ya kan sudah jelas Alkitab menjelaskan bahwa dia mengorbankan dirinya itu untuk menebus umatnya daripada aturan Tuhan itu sendiri. Di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia? Ya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa Ya kan, enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya, di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia itu di mana tertulis? tidak ada itu dikatakan Tidak dihapuskan dengan darah ada, manusia. tidak ada. Berarti Yesus tidak dipersembahkan kepada Elohim. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tidak ada seorang pun yang Kepada mempersembahkan Dewa Yesus. Molok. Yesus sendirilah yang mempersembahkan dirinya untuk menebus manusia dari kutuk hukumnya Tuhan sendiri. Di mana Karena kemudian, Tuhan di mana Tuhan melepaskan kutuknya dengan darah manusia? Di mana tertulis? kalau dikatakan melepas kutuknya dengan darah manusia tidak ada. Tidak Tetapi di ada, dalam Alkitab kan tidak sudah ada. jelas Dengarkan bahwa teman-teman, manusia itu dengar ketika teman-teman, manusia menurut sudah jatuh dia ke dalam sendiri dosa, tidak pada saat itu ada. Tuhan melepaskan kutuknya daripada dosa itu. Tidak ada, kata dia. Sekarang Yesus itu ditumpahkan darahnya sebagai korban atau tidak? Ya jelas kan sudah jelas. Alkitab Jelas. menyebutkan bahwa Tuhan Anda karena katakan begitu tidak besar minta kasih darah Allah manusia. akan dunia ini, sehingga Dia Anda sendiri mengorbankan mengatakan anaknya Tuhan yang tidak tunggal. minta darah manusia. Sekarang darah Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya Yesus itu menumpahkan darahnya untuk aturan Tuhan sendiri. Di mana aturan Tuhan minta darah manusia? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kepada siapa darah Yesus ditumpahkan? Hanya satu kandidat. Mama. Hanya Dewa Molok berarti. Jangan terlalu menjadi pengajar sesat Bang Juma. Loh, Jangan. sekarang begini, coba kamu baca di dalam Amsal 6 nomor 16. Coba baca. Baca. Bacakan aja Bang Juma. Oke, yang saya bacakan, biasa yang saya bacakan. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Nomor 17-nya.
Apa itu? Mata yang sombong, lidah dusta, lalu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jedor. Ya, benar itu. Ah, jadi menumpahkan darah Yesus itu menebus dosa atau membangkitkan kekejian bagi Tuhan? Siapa yang menumpahkan darah Yesus? Mulai ngaco. Siapa? Mulai ngaco. Yesus ditombak tidak? Ya jelas dia itu ditombak. Ketika Yesus ditombak, darahnya tumpah tidak? Jelas tumpah. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu untuk menghapus dosa? Ya, menumpahkan darah manusia ya jelas itu kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Berarti penombakan Yesus itu Tapi penebusan kalau dosa. berbicara Dengar. menumpahkan darah Yesus itu Berarti Berarti penombakan Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu penebusan dosa? Jawab. Cara Yesus itu bukan kekejian karena sebelum dia ditombakkan dia sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 bahwa dia akan ditombak, akan dianiaya, akan diolok-olok. Tuhan sendiri sudah berkata seperti itu, Bang Juma. Saya ulang. Menombak Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Ya jelas kalau menombak manusia ya jelas itu kekejian bagi Tuhan. Pintar. Tetapi kalau tentang Yesus itu tidak, karena dia sudah dinubuatkan, Tuhan sendiri sudah merencanakan itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu. Penombakan terhadap Yesus menurut Amsal 6 itu adalah kekejian, hal yang dibenci Tuhan. Hal yang dibenci Kalau Tuhan. berbicara kepada Yesus itu khusus, tapi kalau berbicara manusia itu kekejian bagi Tuhan. Khusus. Berbicara kepada Yesus yang ditombak itu ya tidak bisa dikatakan kekejian. Khusus Karena kalau itu yang Yesus berencana boleh. Tuhan sendiri yang terjadi. di situ. Jadi kalau khusus Yesus boleh ditombak. Ya boleh karena sudah sesuai dengan rencana Tuhan yang terjadi. Di mana? kepadanya. Di mana tertulis rencana Tuhan menombak anaknya? Di mana? Ya di dalam Yesaya 53 itu kan sudah jelas bahwa dia akan ditombak, akan ditikam, akan diolok, akan dianiaya. Itu sudah jelas sekali itu. Itu firman Tuhan atau bukan? Ya itu kan firman Tuhan. Oke, yang firman Tuhan. dibuat. Baik. Kita uji kebenarannya tipuanmu ya. Kita lihat di dalam. Loh, bukan tipuan saya. Itu tipuan, itu tipuan Anda, itu tipuan Anda. Mencoba dengar. Anda mencoba sebelum kejadian itu terjadi. Anda mencoba menipu manusia dengan mengais-ngais kitabnya Yahudi, mengatakan itu adalah khusus untuk Yesus. Alkitab. Mari kita lihat pembantaian bantahan Yesus. Mari kita lihat bantahan Yesus, boleh? Boleh kita lihat bantahan Yesus terhadap kegilaan Karisteng, menganggap Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk penombakan Yesus. Boleh? Boleh saya bacakan penolakan Yesus? Boleh. Oke. Boleh. Ya, sayangnya kamu tidak punya otak, tapi mudah-mudahan kamu punya otak hari ini. Lah nggak mungkin saya berbicara Bang Juma kalau saya nggak punya otak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Tepuk tangan, bagus. Kita dengarkan ya teman-teman. Dia mengaku punya otak. Oke, kita buktikan. Kita buktikan Anda punya otak. Anda punya otak atau tidak punya otak, kita buktikan. Dengarkan saya. Oh, aku tahu. Begitulah. Aku tahu. Kalian main. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini kenapa ini? Orang-orang Yahudi berusaha. Ya, itu kan arti. Orang-orang Yahudi berusaha
menggenapi nubuatan Yesaya 53. Kenapa Yesus justru mengatakan mereka tidak beroleh firman? Jawab. Anda mengatakan Yesaya 53 itu nubuat, dan itu nubuat untuk Yesus, dan Anda katakan itu firman Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan engkau keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu? Nah, kenapa Yesus justru marah, mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu? Bukankah rencana pembunuhan itu sudah ada dari sejak Yesaya? Harusnya Yesus mengatakan, wow, luar biasa, firmanku Yesaya 53 ada di dalam diri kalian, sehingga kalian ingin mempraktekkan Yesaya 53 itu. Ayo kawan-kawan, tombaklah aku, rabalah aku, ciumlah aku, peluklah aku, gantunglah aku. Ayo kawan-kawan. Kalau nubuat yang kamu ambil dari agama lain itu betul menurut imanmu, kenapa Yesus justru membantah di sini? Kamu tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, sampai kamu berusaha ingin membunuh aku. Ayo, coba mana akalmu? Tunjukkan, saya mau lihat. Ya, itu kan sangat jelas sekali Bang Juma, bahwa orang-orang yang tidak menerima firman itulah makanya dia membenci dia. Loh. Itu nubuat Yesaya 53 rancangan membunuh Yesus atau bukan? Ya benar, itu adalah rancangan yang dirancangkan Tuhan untuk kejadian yang akan datang, yaitu penyaliban, yaitu penombakan kepada Yesus. Betul? Betul sekali. Kenapa ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, Yesus justru mengatakan, kalian berusaha membunuh aku karena kalian tidak memiliki firman di dalam dirimu? Kenapa? Kok bertentangan? Iya, kenapa? Itu kan karena orang-orang Yahudi yang tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan. Makanya ketika dia datang seperti itu, orang-orang Yahudi membenci dia karena orang Yahudi tidak menerimanya. Gimana ceritanya Anda mengatakan Anda tidak? Anda orang Kristen, bukan Yahudi, mencoba mengambil kitabnya Yahudi Yesaya 53, mencocokkan dengan itu. Ini orang Yahudi yang punya kitab, ingin membunuh Yesus. Harusnya sudah satu klop dengan nubuat tersebut. Harusnya Yesus mengatakan, alhamdulillah, haleluya, ternyata firman Yesaya 53 sudah ada dalam dirimu sampai kamu ingin membunuh aku. Orang Yahudi Di mana otakmu? Otakmu itu di mana? Katanya orang Yahudi ini dirancang untuk membunuh Yesus. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus, kok malah Yesus mengatakan kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu karena kamu ingin membunuh aku. Tidak dikatakan Bang Juma bahwa dia dirancang untuk dibunuh orang Yahudi, tapi hanya dibuatkan bahwa Mesias yang akan datang itu akan menderita, disiksa, dianiaya. Tidak dikatakan bahwa orang Yahudi yang membunuhnya. Nah, namun dia datang kepada orang Yahudi karena orang Yahudi lah yang menunggu sang Mesias atau yang menanti-nantikan sang Mesias itu. Yesus ini berdasarkan Yesaya 53 menurut Anda akan dibunuh atau tidak? Ya jelas, di situ kan sudah jelas bahwa di situ tidak dikatakan akan dibunuh, di situ yang dikatakan akan dianiaya, disiksa, akan dianiaya, dan ditombak. Akan dianiaya. Tidak ada di sini dikatakan bahwa akan dibunuh. Oh, berarti penggenapan mati dibunuh itu tidak ada. Ya, kalau dikatakan mati dibunuh itu tidak ada. Tidak ada. Mundur lagi kita. Ternyata Anda sudah mengakui tidak ada nubuatan dibunuh. Iya, kalau maka muncul pertanyaan saya yang pertama. Di ayat itu bahwa dia akan dianiaya, dianiaya saja, tidak dibunuh. Itu dianiaya saja, tidak dibunuh. Oke? Dianiaya saja kan, nggak dibunuh kan?
Jangan main mute-mute begitulah. Jangan kurang ajar lah. Oke. Tidak dibunuh kan? Iya, di situ dikatakan tidak Bagus. dibunuh. Tepuk tangan dulu, tidak dibunuh. Sekarang muncul pertanyaan yang pertama tadi. Membunuh Yesus itu merupakan kekejian bagi Tuhan atau hapus dosa? Jawab. Ya kan sudah jelas tadi di dalam imamat di mana tadi yang katakan bahwa membunuh manusia itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Amsal Tapi itu kalau amsal. berbicara Yesus itu ya memang dia itu sudah datang sebagai korban memberikan darahnya untuk menjadi korban penebus manusia. Dibunuh atau tidak? Ya kalau dikata namanya dibunuh ya orang yang membunuh dia ini kan dia sendiri yang mati karena Nubuatannya dia dibunuh. mengorbankan Nubuatannya dibunuh atau tidak? dirinya. Nubuatannya tidak ada dikatakan dibunuh. Dibunuh. Berarti tidak dibunuh kan? Cuman dia niaya kan? Iya dianiaya, Dia niaya disiksa, dan saja. diolok-olok. Oke. Kalau sampai kepada pembunuhan itu sudah keluar dari nubuat, betul? Iya, memang di situ tidak ada dikatakan dibunuh. Bagus. Berarti membunuhnya dosa bukan? Ya, kalau berbicara Yesus itu kan memang dia berbicara dia sebagai korban. Iya. Tapi sebelumnya kan dia Mutar sudah lagi. dinubuatkan bahwa dia akan Mutar dianiaya, lagi. diolok-olok karena Iya. memang dosa Dia manusia. dianiaya. 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 Itu bukan berarti dibunuh kan? Dia menanggung banyak dosa manusia. Itu sampai kepada pembunuhan kagak? Ya, di situ tidak ada dikatakan bahwa Oke. dia dibunuh. Dia Tapi dinubuatkan diolok-olok, dibunuh atau dianiaya, tidak? Disiksa, hanya itu yang tertulis di situ. Berarti pembunuhan tidak sampai kepada nubuat, betul? Ya, kalau pembunuhan itu kan memang tidak ada dinubuatkan bahwa Tidak dia akan ada. dibunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau nebus dosa? Iya, kalau dia dibunuh itu kan artinya dia bukan mengorbankan dirinya, tetapi manusia yang mengorbankan. Ini kan dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Sebagaimana ketika dia disalibkan. Dia Udah mati monyet, itu kau turun, karena dia Jeng, kau turun. nyawanya, bukan Kau karena dia turun, disalib. Dia asu mati, bukan turun, karena dia babi ditembak, dia mati, kampret, tapi karena asu dia babi menyerahkan nyawanya. turun, monyet. Gak ada bisa orang waras kau bodohi dengan polamu kayak gitu. Suruh paus ke sini, biar ku kasih mulutnya sapu lidi, supaya dia ajarin kalian jadi waras. Bikin emosi aja udah sabar-sabar, kita bertanya baik-baik. Udah kita atur bagaimana caranya supaya waras, malah mengajak gila. Memang di situ tak ada dikatakan membunuh dirinya. Di situ memang cuma dianiaya saja. Kalau ngomong sama anjing masih mending, ini manusia katanya, tapi kok kayak anjing diajak bicara. Ada nggak nubuatannya dia dibunuh? Nggak, memang nggak ada di situ dibunuh dibunuh. Nah, membunuh Yesus itu dosa atau hapus dosa? Memang dia tidak dibunuh, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Kampret. Kurangi makan buntut babi lah, supaya kau waras. Bunuh diri dia pakai Yesaya. Penggenapannya itu kebablasan, Gurunda. Nah itu dia makanya. Penggenapannya tidak sampai kepada pembunuhan. Loh kok dibunuh? Dia menyerahkan dirinya sendiri. Kampret. Udah dibacakan Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Malah dibilangnya Yesus rela untuk dibunuh. Dasar biawak. Bukan cuma rambut yang krinyol kau, otakmu juga krinyol berkarat, banyak kutunya. Udah dilanjut dulu, saya ibadah dulu deh. Tenangkan otak, habis hadapi biawak bisa bicara. Lanjut. Siap, Gurunda. Ini loh teman-teman. Jadi berhentilah memakai ya nubuatan-nubuatan
Yesus di kitab orang lain. Mau Yesaya 53, Yesaya 96, nggak bakal ada yang bisa sinkron. Kenapa? Di sana itu tidak ada hubungannya dengan Yesus yang Anda salib itu dalam hal penebusan dosa. Nggak ada. Tadi udah diakui sendiri. Di situ hanya penganiayaan. Tapi endingnya kan Yesus dibunuh di tiang salib. Jadi berhentilah ya oten-oten pakai kitab orang untuk menubuatkan itu. Aduh, ribet. Disambut dulu dah yang lain. Berisik. Iya, ini deh Pak Herman. Pak Herman ini, Pak Herman. Bising kali. Pak Herman cari tempat yang rada sepi dikit dah. Selamat sore Pak Nas. Iya, sore kembali. Kristen ya Pak Nas ya? Di mute dulu Pak Herman. Betul. Sama dilempar ke bawah. Iya, Kristen ya Pak ya? Iya, betul. Ya Kristen aja lah. Saya Silakan, melihat Pak. ini, saya dari tadi saya mendengar perbicaraan si Juma itu kurang ajar itu. Nggak apa-apa saya hadapi bang. Jangan banyak yang ada. Bang, kok kurang ajar? Kamu yang kurang ajar, bunuh Tuhanmu sendiri. Kok saya pula yang kau tuduh? Kamu lah yang kurang ajar. Kenapa Kamu tidak tahu saya kurang etika ajar? bicara. Etika bicaranya gimana? Itu tadi ngomong binatang-binatang itu. Oh, memang layak. Itu tidak Kau layak. juga nanti. Kalau kamu nggak layak, aku bilangi juga begitu. Nah, kamu sendiri. Kita diskusi dulu. Diskusi. Apakah Anda layak disebut binatang atau tidak? Kalau otak Saya nggak tidak. berfungsi. Saya Baru. tidak binatang. Dia itu Oke. manusia. Oke, bagus. Ini yang kucari. Gitu dong. Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Jawab. Itu dipersembahkan kepada dosamu sendiri. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu dosa manusia ditebus pakai darah manusia? Jawab. Kan sudah dikatakan di dalam Alkitab itu. Di mana? Yesus turun untuk menghapus dosa manusia. Udah Turun. jelas. Yesus turun untuk menghapus dosa manusia. Ilmunya dari mana itu? Kan sudah dikatakan di situ. Di mana? Yesus Di mana? rela berkorban. Di mana? Di mana Yesus rela berkorban? Kamu baca Yohanes 11:54. Yesus lari sembunyi. Tidak ada katanya Yesus lari bersembunyi. Ya sudah, kau tunjukkan kepada saya rela Yesus itu berkorban, dalilnya di mana? Kalau saudara tidak mengerti, nggak usah kamu kocak-kacik. Sekarang mana tunjukkan dalilnya? Coba. Di mana dalilnya? Dalil. Mulai kan ku bilang kan, awas. Kau nggak mau disebut binatang, hati-hati. Hanya binatang yang tidak berakal, oke? Kalau kau mengaku manusia, kamu harus menunjukkan data. Kalau kau berbicara, jangan kau berbicara tanpa data. Karena kalau tidak, kamu setara dengan onyek. Ayo. Tunjukkan di mana Yesus datang rela untuk mati. Di mana dalilnya? Sedangkan Matius 27:18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan dikatakan Yesus karena ikhlas, karena rela, karena ridha. Mana? Ibrani 5:7, Yesus berdoa semalam-malaman agar diselamatkan dari kematian. Dan atas doanya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Mana? Yohanes 11:54. Yesus setelah mendengarkan ia ingin dibunuh, dia menghindar ke padang gurun bernama Efraim. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya sembunyi. Mana? Yohanes 8:37, Yesus keberatan ingin dibunuh. Mana dia rela mau dibunuh? Mana? Lu pikir Yesus bembe? Seenak itu Anda ambil jadikan sebagai tumbal. Ayo. Iya, baik. Jadi iya, yang ditulis Silakan Bang, yang silakan. ditulis dalam yang ditulis di Bible itu ya jelasnya seperti itu. Misalnya yang ditulis di situ Yesus lari dan bersembunyi. Misalnya yang tadi baru diungkapkan itu.
yang ditulisnya seperti itu. Tapi tujuannya di saat Yesus lari bersembunyi itu tujuannya apa dulu kan gitu. Kalau kita umat Kristen kita tahu apa yang disampaikan dalam Bible, kita tahu itu seperti apa, tujuannya kemana nanti. Itu kan Yesus Langsung tujuannya, Bang, sebelum tujuannya. menyelesaikan, Yesus diutus untuk menyelesaikan pekerjaannya kan, itu pekerjaannya belum diselesaikan, belum sampai berakhir pekerjaannya, belum. Masih di dalam pertengahan. Dia belum. tahu, dia Pekerjaan tahu bahwa, apa saja dia itu? tahu bahwa dia tahu bahwa pekerjaannya pada akhirnya untuk semua akan berakhir itu di saat dia turun ke dalam jurang maut dan dia naik kembali. Setelah dia bangkit itulah berakhir semua pekerjaannya, dia akan kembali ke surga. Itu Jadi kata siapa, sebelum Bang? waktunya dia Itu kata belum siapa, bisa untuk menyerahkan dirinya untuk dimati. Kami umat Kristen kami tahu Ini tujuan Bang, Bibelnya kami nyambung. seperti apa. Pak. Itu kan cerita, itu kan dongeng yang Anda susun sendiri. Cobalah pakai data. Yesus yang lebih tahu. Jadi kalau- Kedatangannya Yesus di muka bumi ini yang tahu adalah Yesus, bukan karangan-karangan kayak begitu. Itu karangan iman buta. Yesus yang tahu tentang Jadi- dirinya, Yesus yang tahu tentang misinya. Jangan Anda tambah-tambahkan dengan tambah-tambahan agama pagan, ajaran pagan kayak gitu. Tolong dalil dong, dalil. Mana pengakuan Yesus sesuai dengan apa yang Anda uraikan? Ada nggak? Kalau kami itu apapun yang tertulis dalam Bible, oke, boleh-boleh aja kita ikuti dan kita baca, kita paham, kita mengerti, oke, itu aja seperti itu. Tapi kebenaran yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Bapa di surga caranya gimana? Misalnya seperti sekarang, kita harus tanya apa yang tertulis dalam Bible itu benar atau tidak. Jadi soal masalah penyaliban Yesus Kristus disalib untuk menebusan dosa dunia, itu Bapak tanya langsung kepada Allahmu di surga. Tanya, bergumul dengan dia, tanya agar Apa ini? Bapak bisa bisa dengar jawaban langsung dari surga. Karena kalau Pak Ngomong apa sih Doktrin lagi, doktrin lagi. kami tidak menggunakan doktrin, Pak. Lalu yang Tidak Anda menggunakan barusan sebut doktrin. ini apa? Yang Anda barusan bilang ini apa? Saya sebut karena saya bukti nyata. 3 hari, tidak 3 hari, selama 3 hari memasuki 4 hari, hari yang keempat itu sampai jam 12 siang. Tubuh Kenapa? saya tinggal di dunia, tubuh saya tinggal di bumi, dan roh saya bertemu kepada Bapa di surga, di dalam kerajaannya. Kita cebok dulu bang, cebok dulu bang. Katulutulu kalau yang merupa. Diam kau Saya nasa. bertemu dengan Bapa di surga, dengan Yesus Kristus adalah Tuhan yang disebut-sebut dan dibantah-bantah oleh umat Muslim selama ini. Cule-cule nah Bang Andi ya. Dan, jadi kalau Papa tidak percaya, umat Muslim tidak percaya, silakan, oke saja. Tapi yang penting apa yang saya sampaikan benar dan apa yang Bapak paham di situ, oke silakan saja. Tapi saya mau katakan bahwa soal masuk surga, soal masuk Kurus surga, runtuk iya merupa. Boleh. Boleh. Mengambal lah iya. Berapa hari Anda di sana ketemu? silakan. Pak Herman, berapa hari Anda di sana ketemu? Berapa hari? Selama 3 hari setengah. Baik, Jadi kenapa? kalau Pak Anda balik lagi? mau lebih jelas, Pak mau Apa lebih yang- jelas, saya tanya dulu. Di saat saya Apa tanya yang- dulu, di saat Bapak Anda di sana 3 hari 4 hari. kira-kira roh Bapak Anda ada di sana mana? 3 hari 4 hari. Apa yang Anda bicarakan di sana? Coba ceritakan. Percuma kalau saya cerita sedangkan Bapak ini masih tidak percaya kan, yang ada dalam pikiran Bapak itu kan Udahlah, pikiran bicarakanlah, berbagilah sama kita. Percuma. Ayolah, bicarakanlah. Bang Andi aja bani Enggak, saya tidak bisa bicarakan. Saya mengikuti Ya kalau sudah Anda nggak berapa kali bicarakan saya ada berarti di- Anda cuma, kalau Anda nggak bicarakan berarti Anda cuma halu dong. Bicarakanlah. Coba Kalau Pak mau ceritakan tahu pengalaman Anda. masuk saja di akun. Kalau mau tahu masuk saya di akun pribadi saya lewat WA saya biar lebih Udahlah jelas saya sekarang ceritakan. lah, udahlah sekarang lah, bicarakanlah. Kita mau dengerin semua nih. Saya tahu,
Saya tahu. Di saat saya ceritakan semua nanti apa imannya Bapak itu seperti apa. Ya nggak Dan apa-apa soal lah, masalah intinya apa, ayolah. jalan balik itu seperti apa. Pak Ya, Herman saya mainnya ayolah ceritakan. Pak Herman, ceritakanlah. Ayolah, ceritakanlah. 4 hari Kami loh anak umat Kristen ketemu. tuh punya data yang hidup. Kami punya data yang hidup. Umat Kristen. Jadi 3 hari boleh itu nginep loh itu. Itu 3 hari Anda nginep di mana itu? 3 hari nginep di mana? Jadi begitu aja. Biar Bapak jelaskan atau bahas yang menurut Kok Bapak. saya aja, pikirkan. kau yang ketemu Oke. saya yang disuruh jelasin gimana sih? Alih dekat dulu ini dulu tadi. Kau yang ketemu saya disuruh jelasin. Gimana kau? 3 hari loh itu. Ayo ceritain. Enggak, saya tidak bisa cerita. Kenapa saya tahu pikiran Bapak dan hati Bapak seperti apa saya tahu.